Halo bro, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di konten kali ini kami akan merangkum sebuah film menarik yang berjudul Source Code. Source Code adalah film thriller fiksi ilmiah Amerika yang dirilis oleh Summit Entertainment pada tanggal 1 April 2011 di Amerika Utara dan Eropa. Film yang disutradarai oleh Duncan Jones dan skenarionya ditulis oleh Ben Reilly ini dibintangi oleh Jake Gyllenhaal, Vera Farmiga, Michelle Monaghan, dan Jeffrey Wright. Film ini menceritakan tentang Colter Stephen, yang mana dia adalah seorang pilot Angkatan Udara Amerika yang dikirim ke dunia paralel selama 8 menit untuk menemukan identitas teroris yang melakukan pengeboman di sebuah kereta. Sebelum lanjut, kami ingatkan dulu kalau konten ini adalah konten full spoiler. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, bisa nonton filmnya secara langsung ya. Bantu kami untuk terus berkembang dengan subscribe, like, dan komen. Oke, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Film dibuka dengan menampilkan sosok Kapten Colter Stephen, yang mana dia adalah seorang pilot Angkatan Udara Amerika. Dia agak bingung ketika menemukan dirinya tengah berada di sebuah gerbong kereta yang sedang berjalan. Dia bahkan tidak ingat sama sekali bagaimana caranya dia bisa berada di atas kereta tersebut. Berbeda dengan wanita di hadapannya yang begitu mengenali Stephen. Stephen pun semakin bingung ketika melihat wajahnya di kaca kereta yang nampak seperti orang lain. Dia lantas pergi ke toilet untuk memastikan apa yang dia lihat tadi. Dan benar saja, saat Stephen melihat cermin, ternyata wajah yang dilihatnya bukanlah dirinya yang sebenarnya. Wanita tadi yang diketahui bernama Christina, lantas menyusul Stephen dan mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau semua akan baik-baik saja. Tapi secara tidak terduga, kereta yang ditumpangi Stephen meledak dan membunuh semua orang di dalamnya. Lebih anehnya lagi, ternyata Stephen tidak mati dan malah terbangun di sebuah kapsul. Di sana muncul seorang wanita yang mengecek keadaan Stephen. Stephen sempat hilang ingatan, namun wanita tersebut mencoba memancing ingatan Stephen dengan melakukan beberapa tes yang akhirnya membuat Stephen mengingat nama si wanita, yaitu Goodwin. Stephen lantas menanyakan pada Goodwin di mana semua pasukannya. Stephen mengingat kalau dirinya tengah mengendarai helikopter bersama dengan pasukannya di Afghanistan. Namun Goodwin tidak menghiraukan pertanyaan Stephen. Dia langsung menjelaskan pada Stephen bahwa ada bom di kereta dan Stephen ditugaskan untuk mencari pelaku dan juga letak bomnya disimpan. Walau tidak mendapatkan informasi yang jelas, Stephen dikirim kembali ke dalam kereta. Dikarenakan sudah tidak punya pilihan, Stephen pun memutuskan untuk menyelesaikan tugasnya. Dia memeriksa situasi dan mencari lokasi bom. Tak berselang lama, Stephen berhasil menemukan lokasi bom yang ternyata berada di atas toilet. Dia menyadari kalau detonator bomnya adalah sebuah HP. Tanpa banyak bicara, Stephen pun menyamar sebagai petugas keamanan wilayah. Dia meminta semua penumpang berhenti menggunakan alat elektronik dan HP, tentunya supaya bisa menemukan oknum pengeboman. Saat itu ada salah satu penumpang yang tidak peduli dengan menyalakan laptop dan HP-nya. Stephen pun terpaksa memukul penumpang tersebut hingga rahangnya patah. Tapi sayangnya bom meledak lagi dan mengembalikan Stephen ke dalam kapsul. Goodwin terus menanyai Stephen tentang lokasi bom berada. Namun Stephen terus menanyakan di mana timnya dan mengapa dia harus berada di dalam kapsul. Dia seharusnya tengah berada di Afghanistan sejak 2 hari yang lalu. Goodwin pun mengungkapkan fakta bahwa Stephen sudah berada di dalam kapsul tersebut selama 2 bulan. Dikarenakan Stephen tidak mau memberikan informasi apapun, Goodwin pun menjelaskan bahwa telah terjadi aksi pengeboman di kereta yang mengakibatkan semua penumpang tewas, termasuk Sian Ventress yang dilihat Stephen di cermin. Stephen saat ini ditugaskan untuk kembali ke 8 menit sebelum ledakan dengan menggunakan tubuh Sian Ventress. Setelah memberitahu lokasi bom tersebut, Goodwin mengirimkan Stephen kembali ke kereta untuk melanjutkan misinya. Setelah ngobrol dengan Christina, Stephen mulai memeriksa satu persatu penumpang. Dia mencurigai seorang pria yang baru saja turun dari kereta. Stephen lantas mengajak Christina turun dan mengikuti kemana perginya pria tersebut. Karena merasa diikuti, si pria pun berusaha menjauh. Pria ini pun mulai kebingungan ketika Stephen memberikan beberapa pertanyaan menyudutkan. Stephen lantas merebut tas si pria, hingga terjadilah sedikit perkelahian. Anehnya kereta kembali meledak. Namun Stephen masih belum puas, dan dia tetap menghajar pria tersebut hingga dirinya terjatuh ke lintasan rel dan tertabrak kereta.
Ketika kembali ke dalam kapsul, Stephen merasa sangat kedinginan. Dia berusaha untuk memperbaiki kerusakan kapsul, hingga akhirnya sistem pulih dan suhu di kapsul kembali normal. Stephen pun terhubung dengan Pak Rutledge. Dia melaporkan progres misinya, yang mana dia berhasil menyelamatkan salah satu penumpang yang bernama Christina. Tapi pernyataan Stephen dibantah Rutledge, di mana sebenarnya semua penumpang yang ada di sana telah tewas, termasuk Christina. Pak Rutledge pun menjelaskan kalau misi yang dijalankan Stephen adalah source code. Source code sendiri adalah sebuah program dengan teknologi tinggi yang memungkinkan bisa mengakses otak manusia yang sudah meninggal. Setelah manusia mati, maka otaknya masih tetap aktif dan masih menyimpan memori selama 8 menit ke depan. Oknum teroris berencana untuk melancarkan serangan kedua, yang tentu saja bisa merenggut banyak korban jiwa. Source code tidak berpengaruh sama sekali pada dunia nyata. Pak Rutledge pun memastikan kalau penyelamatan penumpang adalah hal yang sia-sia. Ketika kembali ke kereta, Stephen pun penasaran dengan keberadaannya di fasilitas tersebut. Dia kembali mengingat kalau dirinya sedang mengemudikan helikopter bersama timnya setelah berperang di Afghanistan. Stephen lantas meminta Christina untuk mencari informasi tentang Kapten Colter Stephen yang merupakan dirinya sendiri. Saat Stephen sibuk mencari identitas oknum pengeboman, Christina mengabarkan bahwa Kapten Colter Stephen sudah tewas di Afghanistan sejak 2 bulan yang lalu. Disinilah terkuak fakta kalau saat itu Stephen memang mendapatkan serangan dari tentara Afghanistan hingga membuat dirinya dan seluruh kru tewas di dalam helikopter tersebut. Tapi karena sebagian otak Stephen masih berfungsi, pihak militer pun mengizinkan membawa jasadnya untuk diteliti. Kapsul yang dilihat Stephen saat ini tidak lebih dari sebuah proyeksi otaknya sendiri. Otaknya juga mengkondisikan kalau semuanya nampak normal dan masuk akal. Pak Rutledge kembali menjelaskan kalau Stephen memang sudah tewas. Pun demikian, Stephen masih bisa menyelamatkan banyak nyawa, yaitu dengan menemukan oknum pengeboman. Pak Rutledge pun berjanji, jika Stephen berhasil menyelesaikan misinya, maka dia akan dibebas tugaskan dan bisa mati dengan tenang sebagai seorang prajurit. Hal ini pun membuat Stephen harus berkali-kali kembali ke kereta. Sayangnya dia tidak kunjung mendapatkan titik terang tentang oknum pengebom yang dicarinya. Parahnya setelah berulang kali hidup dan mati, malah membuat kondisi otak Stephen semakin memburuk. Saat kembali lagi, Stephen dengan cepat menuju bom dan mengambil HP yang menjadi detonatornya. HP tersebut lalu digunakannya untuk menelpon nomor panggilan yang muncul. Sambil menelpon, Stephen mengecek semua penumpang yang menerima panggilan. Meski sempat salah orang, Stephen akhirnya menemukan pria mencurigakan yang keluar dari dalam kereta. Oknum pria tersebut nampak melemparkan sesuatu ke dalam gerbong kereta, dan ternyata itu adalah dompet kartu identitas atas nama Derek Frost. Hal ini sengaja dilakukan agar Derek disangka tewas dan setelahnya dia bebas melakukan aksi teror selanjutnya. Stephen terpaksa membuka pintu kereta yang tertutup secara darurat. Dia melompat untuk mengejar Derek. Ketika Stephen mendekati Derek, dia menemukan sebuah mobil van yang berisi banyak sekali bahan peledak. Saat Stephen hampir berhasil membekuk Derek, tiba-tiba saja Christina muncul hingga membuat konsentrasi Stephen buyar. Alhasil, Derek berhasil menembak mati Stephen dan juga Christina. Sekembalinya di dalam kapsul, Stephen lantas membeberkan semua informasi tentang Derek Frost pada Goodwin dan Pak Rutledge. Tidak butuh waktu lama, Derek Frost akhirnya berhasil ditangkap sebelum dia melakukan aksi pengeboman selanjutnya. Setelah misi selesai, Stephen mempertanyakan realitas yang terjadi di dalam kereta, di mana dia menilai kalau source code sangat nyata. Tentu saja hal tersebut langsung dibantah oleh Goodwin. Wanita ini mengatakan kalau source code tidaklah seperti itu. Stephen lantas meminta Goodwin untuk mengirimnya kembali ke kereta dengan tujuan untuk menyelamatkan semua penumpang. Disinilah terkuak fakta, kalau sebenarnya selama ini, suara dan visual Stephen tidak lain hanyalah sebuah teks yang diproyeksikan dari otak Stephen. Meskipun melanggar SOP, namun Goodwin memenuhi permintaan Stephen dan mengirimnya kembali ke kereta. Saat kembali ke kereta, Stephen nampak berbeda dan menjadi sosok yang lebih tenang. Sesaat kemudian, Stephen menghampiri lokasi bom untuk mematikan detonatornya. Dia juga sempat mencuri borgol dari petugas keamanan serta menangkap Derek Frost. Di tempat penelitian, Pak Rutledge ternyata ingkar janji dan sama sekali tidak berniat untuk membebaskan Stephen. Rutledge memiliki rencana lain, di mana dia tetap melanjutkan program ini dan memerintahkan Goodwin untuk merestart ingatan Stephen. Hal ini dilakukan agar Stephen bisa digunakan untuk misi-misi aneh selanjutnya. Merasa kalau Pak Rutledge sudah sangat keterlaluan, Goodwin tergerak dan berencana untuk mematikan otak Stephen. Dia pun masuk ke sebuah ruangan khusus secara diam-diam.
Dan disinilah diperlihatkan tubuh asli Stephen yang sudah tidak utuh lagi. Sedetik kemudian, Goodwin pun mematikan Stephen, sebelum pada akhirnya para petugas keamanan dan Pak Rutledge menyeruak masuk ke dalam ruangan. Sementara itu di dunia lainnya, Stephen nampak mengirimkan email kepada Goodwin. Dia mengungkapkan kalau dirinya sudah berhasil menyelamatkan semua orang di dalam kereta. Di sisa-sisa waktunya, Stephen mencium Christina sebagai salam perpisahan terakhir. Namun dia agak heran mengapa kereta yang ditumpanginya tidak meledak. Selain itu, dia juga tidak kembali ke dalam kapsul. Hal ini membuatnya sadar bahwa apa yang diungkapkannya pada Goodwin tentang kehidupan model lain atau multiverse memang nyata adanya. Di sisi lain, Goodwin benar-benar mendapatkan email dari Stephen, di mana dia juga mengetahui kalau Stephen berhasil menyelamatkan semua orang. Scene pun ditutup dengan menampilkan sosok Stephen yang kini menjalani kehidupannya bersama Christina. Dan cerita pun selesai. Bagian terbaik dari film ini adalah kecepatan, yang tentunya tidak memberikan penonton kesempatan untuk duduk-duduk santai. Source Code merupakan salah satu film yang menurut kami begitu cerdas dan menegangkan. Beberapa kelebihan di atas membuat Source Code mendapatkan rating sebesar 7,5 di IMDb. Benar-benar sangat menjanjikan. Oke, kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Semoga kalian semuanya terhibur dengan konten ini. Bantu kami untuk terus berkembang dengan komen, like, dan subscribe. Terima kasih pada kalian yang sudah nonton konten ini dari awal sampai akhir. Apabila ada penyampaian yang kurang benar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat dan sekali lagi terima kasih.